Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, pada subuh hari ini kita bisa dipertemukan kembali, dimudahkan untuk bermajlis ilmu, khususnya dalam disiplin ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan bagaimana Rasul memimpin jalannya perperangan atau pertempuran Badar Al-Kubra. Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah dan mengawali pertempuran-pertempuran lainnya selanjutnya. Sebagaimana yang kami sampaikan bahwa sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat di Madinah sampai tahun ke-10 dari hijrahnya beliau, total ada nyaris 70 pertempuran. Baik itu pertempuran besar maupun pertempuran kecil. Berarti kalau dihitung dalam 8 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengirim pasukan atau bahkan menjadi pemimpin pasukan dalam militer itu sebanyak 70 kali. Dan yang langsung dibersamai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 28 kali. Ini pertempuran-pertempuran besar yang Rasul ada di dalamnya, memimpin langsung, itu ada 28 kali. Berarti kalau 8 tahun Rasul berperang ping 28, itu berarti setahun berapa kali? Ya. Berarti ada setahun yang 2 kali, ada setahun yang 3 kali. Kalau setahun 3 kali itu kan berarti patang sasi pisan, Mas. Kayak zaman kita dulu ujian catur wulan itu. Ben patang sasi tadi, ya, ada peperangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jarang beliau itu mengambil keputusan militer yang mungkin kita kalau tidak tahu asal muasalnya kasar, tidak bijak. Padahal beliau itu dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam perang melawan Yahudi yang beliau itu sampai memutuskan pokoknya laki-laki yang usianya produktif wajib militer, keputusan dari Nabi wajib untuk dibunuh. Nah, ini kan keputusan tegas sekali ini. Karena Yahudi itu kalau hari itu nggak dibunuh, maka berikutnya pasti membawa madharat yang lebih besar. Rasulullah SAW memutuskan, ya, dengan ketegasan beliau menjadi panglima besar, wajib dibunuh yang jumlahnya hari itu lebih dari 320 laki-laki Yahudi. Ini di medan pertempuran. Tapi ketika Rasulullah SAW balik ke rumah, membersamai para istri-istri beliau, apa riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha?
Apa riwayat dari ibu kita Maimunah radhiyallahu anha? Nabi adalah orang yang paling lembut mempergauli keluarganya. Apa yang dilakukan oleh para istri, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakannya. Sendal beliau jebat, yang dom siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya. Ketika istri-istri beliau butuh air, yang cari air atau nimba air siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang ketika istri beliau sedang mengadoni roti, ya, atau tepung untuk dijadikan roti, Rasul juga menemani ngadoni. Padahal di luarnya menjadi panglima besar kaum muslimin. Perang tegas. Ya, bahkan kalau sampai putuskan bunuh. Tapi ternyata di rumah beliau menjadi manusia paling lembut membersamai istri dan keluarganya. Nah, terkadang kita perlu bercermin di sini. Ya, kita ini panglima enggak, punya pasukan juga enggak punya. Ya, tinggal di wilayah kampung, RT juga enggak nyekel. Tapi kalau di rumah gayane kayak panglima, Mas. Ya kan? Gayane kayak panglima perang. Istri dikasari, ya anak dikasari. Maka contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya benar ketika beliau bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, diriwayatkan oleh banyak sekali ahli hadis bahwa sebaik-baik kalian adalah yang terbaik membersamai, mempergauli, berinteraksi, membina, mendidik, ya, istri-istri kalian. Ini sebelum keluarga, kalau di terjemahan hadisnya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di keluarganya. Padahal maksudnya keluarga di sini dalam hadisnya Rasul istri atau pasangan, ya, bukan sebatas keluarga besar, enggak. Ya, karena hadis ini ada asbabul wurudnya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika saat itu, ya, tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, pagi hari, ya, di wilayah Badar yang sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memutuskan kita ini ngecampnya di mana. Ya, jadi tempat perangnya itu dengan sumur Badar itu nggak jauh. Rasul awalnya meminta para sahabat mendirikan tenda militernya itu di belakang sumur Badar. Ya, di belakang. Kemudian ada sahabat Ansor namanya Khabbab Al-Ansari radhiyallahu anhu bertanya dengan penuh tawadhu, sopan, "Ya Rasulullah, ini wahyu atau ini ijtihad engkau? Inisiatif Rasul saja?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi makidah." Ini inisiatif pribadi. Menurutku kita baiknya ngecampnya di belakang sumur Badar. Mendengar jawaban kok datangnya dari pribadi Rasul, Khabbab baru berani usul. "Ya Rasulullah, kalau ini datang darimu pribadi, maka saya usul, saya saran, lebih baik kita ngecampnya di depan sumur Badar. Bukan di belakang, tetapi di depan." Ini Masya Allah, sahabat itu saking sopannya, ya. Kalau Rasul memerintah kita ngecamp di belakang sumur karena perintah Allah, nggak ada yang ngotak-ngatik, sudah. Sahabat pasti sami'na wa ata'na, sudah. Kalau perintah Allah di belakang sumur berarti sudah di belakang sumur. Makanya mereka tanya dulu,
ini wahyu apa pribadi engkau ya Rasulullah? Ternyata inisiatif pribadi. Kalau inisiatif pribadi, maka kami saran lebih baik di depan. Karena kalau di depan sumur Badar kita dapat keuntungannya, sumur kita kuasai. Musuh ketika butuh air harus melewati pasukan atau kem-kem kita terlebih dulu. Maka Rasul kemudian mengambil sarannya Khabbab Al-Ansari. Ya. Jadi Masya Allah ya, sahabat itu kalau sudah sama Al-Quran, wahyu Allah, ya, bahkan perintah Nabi saja kalau itu datang dari Allah, mereka sudah nggak mau pikir panjang. Pokoknya sendika dawuh sami'na wa ata'na. Ya, ada pelajaran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika turun ayat surat Ar-Rum. Ya, ayat Ar-Rum itu yang pertama kan ghulibatir Rum. Romawi, maksud Rum itu Romawi. Romawi itu kalah fi adnal ard. Tapi min ba'dihim, setelahnya itu sayaghlibun fi bid'in sinin. Romawi akan menang dalam beberapa waktu kemudian. Turun ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang Arab itu tahu dari saat dulu itu dunia itu dikuasai oleh Persia dan Romawi. Ya. Dan mereka itu perang terus. Cuma sejarah pertempurannya Romawi dan Persia itu yang sering menang Persia. Maka ketika turun ayat Ar-Rum atau surat Ar-Rum 3 ayat awal itu, Abu Bakar menjumpai temannya namanya Ubay bin Khalaf. Ya. Ini peristiwa masih di Mekah, belum hijrah. Ubay bin Khalaf ini posisi berita Romawi sama Persia sedang perang. Maka Abu Bakar bertanya kepada Ubay, menurutmu yang menang Furs Persia atau Romawi? Kata Ubay, Persia. Saudaranya Persia yang menang. Kata Abu Bakar, tapi beberapa tahun Romawi yang menang. Nggak mungkin. Taruhan omong. Nah, akhirnya mereka mulai mempertaruhkan unta. Kata Ubay, kalau aku yang menang 10 ekor unta, kalau kamu yang menang 10 ekor unta. Oke. Deal-dealan sama Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bercerita, ya Rasulullah, saya tadi ketemu dengan Ubay, kemudian taruhan, ya, bahwa Romawi yang akan menang. Ketika Ubay bertanya berapa tahun, saya jawab 3 tahun lagi. Kalau hari ini Persia menang, tapi 3 tahun lagi Romawi yang akan menang. Kata Nabi, dari mana engkau tahu ya Abu Bakar, kalau 3 tahun lagi Romawi yang menang? Loh, kan ayatnya gitu Rasul. Ya, saya ghlibun, Romawi akan menang kapan? Fi bid'in sinin, yaitu dalam kurun beberapa waktu ke depan. Bid'un dalam bahasa Arab menurut Abu Bakar itu 3. Kemudian diluruskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Abu Bakar, bid'un itu nggak cuma 3. Bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Jadi nggak mesti 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 8, bisa 9. Itu namanya bid'un. Waduh, keliru lah itu. Akhirnya cari lagi Ubay bin Khalaf itu. Ya, gimana? Tak revisi titik, kata Abu Bakar. Nggak jadi 3 tahun. Lah kok iso? Gini aja, tak rubah taruhannya. Kalau kamu nanti yang kalah, oke lah, 10 ekor untamu saja cukup. Tapi kalau aku yang kalah,
aku siap mempertaruhkan 100 ekor untaku untukmu. Tapi tak revisi, enggak cuma 3 tahun. Lah berapa? Antara 3 sampai 9 tahun. Ini tercatat dalam sejarah taruhan paling suwi, Pak. 9 tahun bayangno. Ya. Lah, yang perlu dicatat adalah bukan masalah taruhannya Abu Bakar As-Siddiq. Masa Abu Bakar totoan toh, Ustaz. Lah, ini peristiwa sebelum turunnya ayat pengharaman judi. Ya, ini peristiwa sebelum turun ayat pengharaman maisir atau judi. Belum turun ayat judi itu. Ya, apalagi ngudi nasib orang Arab tuh senang sekali. Toh-tohan unta, toh-tohan kuda itu senang sekali mereka. Maka Abu Bakar diajak taruhan karena itu bagian dari adat Arab, ya oke-oke saja, belum ada hukumnya. Maka saat itu Abu Bakar siap mempertaruhkan 100 ekor untanya. Dan ternyata itu kan terjadi sebelum hijrah. Di tahun ke-6 hijrah, Romawi mampu mengalahkan Persia. Berarti benar apa enggak ayatnya? Benar. Fi bid'i sinin, dalam beberapa waktu ke depan antara 3 sampai 9 tahun. Ternyata 6 atau 7 tahun Romawi betul mampu mengalahkan Persia. Ya. Dan terus bagaimana taruhannya? Yo gak sido, Ubay bin Khalaf kadung mati ning Badr. Ya kan? Ya, Ubay bin Khalaf kadung mati di Badr. Dan ayat tentang maisir atau judi juga belum Allah turunkan. Ya, Abu Bakar menang tetapi korbannya ya sudah mati duluan di perang Badar. Lah, yang menjadi catatan adalah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yakin seyakin-yakinnya yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, percaya sepenuhnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Romawi sayaghlibun akan menang, mengalahkan Persia. Nah, ini dari peristiwa Khabbab ini juga sama. Kalau perintah Allahnya di belakang sumur, ya sudah, mereka tidak akan ngosak-ngasik. Tapi karena ini pribadi Rasul, maka ini dari sisi kemanusiaan, ya, Nabi pun ketika ada sesuatu dari ijtihadnya yang keliru, ya Allah langsung menegurnya atau meluruskannya, meskipun itu bukan bagian dari dosa, karena para nabi dan rasul terjaga dari dosa-dosa. Nah, setelah mereka ngecamp pagi harinya sebelum perang, itu perang di zaman Nabi itu diawali dengan mubarozah. Mubarozah itu perang tanding, duel. Ya, kalau hari ini mubarozah menjadi kosakata olahraga anggar. Ya, tapi kalau dalam tema zaman dulu sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mubarozah kalau tanpa senjata berarti yo gulat atau duel tangan kosong. Tapi kalau pakai senjata, ya perang tanding itu tadi. Biasanya dikirim dari 2 kubu itu 3 orang. Dari muslimin 3, dari musyrikin juga 3. Ya, jadi gunanya mubarozah itu apa? Mubarozah itu bisa melejitkan semangat musuh dan sebaliknya mendonkan musuh. Kalau kita yang menang, maka musuh yang di hadapan kita mesti down itu. Karena perwakilannya kalah duluan. Jangan-jangan perang besarnya juga kalah. Tapi kalau musuh malah yang menang di mubarozah, mereka yang tambah semangat. Ya, mubarozah saja menang, kemungkinan perang besarnya juga menang. Ya, ini sudah menjadi adat istiadat perangnya di masa Arab. Musyrikin mengambil 3 putra terbaiknya.
ada Utsbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Mughirah bin Syu'bah. Ya, ini satu keluarga, Mas. Ya. Jadi Utbah sama Syaibah itu kakang adik. Mughirah anak dari Utsbah. Ya, jadi ada saudara, ada antar saudara sama paklik ponaan. Dan kaum muslimin saat itu yang maju ada Ibna Afra, dua putranya Afra yang usianya baru 16 tahun. Ya, dalam riwayat dinukilkan bahwa megang pedangnya saja ngelengsreh. Karena pedang sama tinggi badannya itu sik dhuwur sik dawa pedangi, Mas. Ya, itu sortiran Nabi usia termuda yang sudah boleh untuk jihad. Jadi paling nome sing melu jihad Badar. Itu dua anak, namanya satu Mu'ad, yang satu Muawid. Ya, dua-duanya putra Afra. Melihat dua orang yang baru jalan ini, Utsbah langsung berteriak, "Nuridu ibna ammina." Kita pingin yang dikirim itu putra-putra dari paman-paman kami. Artinya yang sama-sama Quraisy. Ya, dan sama-sama levelnya. Iki sopo gak kenal nih, Utsbah ini gak kenal. Karena ini bocah Madinah kan. Ya, Mu'ad sama Muawid itu Ansori, ya, orang Ansor, orang Madinah. Iki sopo gak kenal, gak level. Kita pengen yang kita lawan yang selevel. Padahal Utsbah hari itu usianya sudah kepala 8. Ya, Utsbah bin Rabi'ah itu udah 80 tahun. Tapi masih dikenal lihai dalam memainkan pedang baik di darat maupun di atas kuda. Itu usia 80 tahun. Wila istiqo neng Indonesia, insya Allah jadi bintang iklan suplemen Roso. Wah, usia 80 tahun saya kuat, masya Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memilih 3 orang terdekatnya. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau sendiri. Yang kedua adalah Ali, sepupu beliau sendiri. Yang ketiga adalah Ubaidillah ibnil Harith. Harith itu paman Nabi. Ya, kakaknya ayahnya Nabi, kakaknya Abdullah itu namanya Harith. Jadi sebelum Rasul jadi Nabi, Harith itu sudah meninggal duluan. Lah Harith ini punya anak namanya Ubaidah. Ya, dan Ubaidah ini masuk Islam. Berarti sama kayak Ali posisinya, sepupunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertiga yang maju. Sudah hadap-hadapan. Ketika mubarozah dimulai, Hamzah bin Abdul Muttalib hanya dengan 1 kali sabetan, ya, 1 kali sabetan itu Syaibah langsung tewas, Mas. Dan darahnya Syaibah bin Rabi'ah itu muncrat ke pasukan-pasukan musyrikin. Wah, itu don sekali. Ya, 950 pasukan itu udah mulai ketar-ketir itu. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib mudah sekali mengalahkan Mughirah. Ya, sehingga tinggal Utsbah. Dan Utsbah itu lawannya ternyata sepupu Rasul, yaitu Ubaidah bin Al-Harith. Dan Ubaidah gak sepengalaman Hamzah maupun Ali. Makanya sempat cedera kakinya, sempat tersabet ya badannya. Tapi karena Utsbah sendirian, Hamzah sudah selesai, Ali sudah selesai, mau gak mau kan 2 orang ini membantu yang masih. Akhirnya dengan sabetan Hamzah, Utsbah pun tewas di medan Badar. Ya. Ya, inilah yang kemudian membawa kebencian yang sangat dalam seorang wanita yang bernama Hindun. Karena ini keluarganya.
Ya, dan semuanya tahu menyaksikan yang bunuh, yang menjadi man of the match-nya siapa? Hamzah. Maka nanti di Uhud titip kepada budaknya Mughirah, ya, bahwa kalau ada kamu temui orang yang bernama Hamzah, ya, maka kamu harus membunuhnya. Nanti opai aku bebaskan kamu untuk nggak jadi budak. Itu yang diucapkan Hindun kepada Wahsy sebelum masuk Islam. Ya, karena udah dendamnya dari Badr itu. Sing mateni bapakku, sing mateni ipar-iparku, ya, itu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka mubarozah selesai, mulailah genderang pertempuran yang dahsyat dimulai. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, prajurit pemanah duluan, yang pedang, yang tombak jangan maju dulu, ya, pemanah dulu sampai habis. Karena kaum muslimin hari itu kan bukan niat perang, niatnya cuma menghadang Abu Sufyan. Ternyata malah jadi perang. Maka pasukan pemanah itu duluan sampai mereka selesai, habis panah-panahnya, musuh semakin dekat, baru prajurit-prajurit pedang sama tombak baru melawan. Ya, maka 313 pun taat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba memejamkan matanya. Ternyata saat itulah turun wahyu. Kemudian beliau buka kembali penglihatannya sambil berkata, memanggil Abu Bakar, memanggil Ali, Umar dan seterusnya. Absyir ya Abu Bakrin, absyir ya Ali, ya absyir ya Umar. Ya, sesungguhnya Jibril telah datang dan Jibril membawa 1000 malaikat untuk membantu kita. Maka semangat kaum muslimin tambah lagi. Ya, ini karena perang pertama. Ya, kaum muslimin 313, musyrikin 1000. Ya, ini kan sudah jauh, ya. Sudah 3 kali lipatnya. Nah, sekarang dengan bantuan malaikat Jibril membawa 1000, nah itu kan pasukan muslimin, wah berarti total kita 1313. Nah, itu kan muncul semangat yang menggebu-gebu akhirnya. Maka bertempurlah hari itu yang dikenal dengan Yaumul Furqan, yaitu hari pembeda, ya, yang membedakan ayah dan anak. Karena yang satu Islam bertauhid, yang satu musyrik. Seperti Abu Bakar As-Siddiq berjumpa dengan Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Bapak anak loh ini. Tapi Abu Bakar menghindar terus awalnya. Ya, menghindar terus. Abdurrahman terus mengejar ayahnya, tapi Abu Bakar menghindar terus. Sampai kemudian ketika berhadapan, Abu Bakar mendoakan anaknya, semoga dapat hidayah, semoga dapat hidayah. Dan qadar Allah, ini bapak anak akhirnya nggak sampai bunuh-bunuhan, dan nantinya habis Uhud Abdurrahman masuk Islam. Ya, tapi di Badr masih perang-perangan bapak anak. Umar bin Khattab ketemu sepupu-sepupunya semuanya dari paman-pamannya. Ya, jadi keluarga Khattab itu masih banyak yang musyrik. Makanya di perang Badar Umar itu ketemu ponakane sepupune, perang. Paling mbek ponaan. Ya. Bisa dibayangin ini perang. Dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga di perang Badar. Temanya bukan anak dan ayah, temanya adalah muslimin dan musyrikin. Maka Jarrah bapaknya tewas di tangan anaknya. Ya, jadi Abu Ubaidah Ibnu Jarrah itu perang bersama ayahnya sendiri. Ya, dibilang bapak anak iya secara biologis, tapi secara syariat mereka jauh. Yang satunya mukmin, yang satunya musuh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang disebut dengan Yaumul Furqan. Ya. Sampai kemudian peperangan berakhir dengan 70 kubu musyrikin tewas dan 70 lagi yang ditawan. Adapun dari muslimin yang syahid di perang Badar itu kurang lebih 16. Ya, jadi peperangan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu menang dan kalahnya salah satunya dengan jumlah korban. Kalau korban musuh itu lebih banyak, ya makanya korban musuh lebih banyak, makanya kubu satunya yang menang. Muslimin yang meninggal dunia syahid 16 sahabat. Ya. 6 dari Ansor atau 8 dari Ansor, sisanya orang-orang Muhajirin. Dan dari musyrikinnya 70. 16 sampai 70 kan akean 70 sing mati. Berarti yang menang adalah kaum muslimin. Ada catatan sejarah yang ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Ketika Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal mereka memutuskan bahwa setiap warga Mekah harus mempunyai perwakilan dari setiap rumah orang yang diberangkatkan untuk Badar. Ya, makanya ketemu 1000 pasukan itu tadi. Cuma jangan salah. Ketika dari semua 1000 itu 1000-1000-nya musyrikin, ternyata enggak. Ya, kita flashback sebentar dalam peristiwa hijrah. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, didahului oleh para sahabat yang datang duluan ke Medina, atau yang Rasul bersama Abu Bakar, atau yang sesudahnya. Ternyata ada sebagian kecil dari sahabat. Ya, kenapa kita sebut sahabat? Karena nanti sahabat Medina juga masih nyebut saudara. Artinya punya iman, tapi mereka tidak ikut hijrah. Dengan alasan, bukan alasan yang udzur, bukan udzur syar'i, bukan. Alasan dunia. Kan memang ada orang-orang tertentu yang disengaja oleh Nabi jangan ikut hijrah. Seperti pamannya beliau sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya Abbas nanti di perang Badar ditawan. Karena Abbas itu ada di posisi musuh. Tapi muslimin tidak ada yang mendekati di dalam pertempuran. Kenapa? Karena Rasul sudah menyampaikan Abbas itu bagian intelijennya Rasul di Mekah. Jadi meskipun perang di kubu musuh, ketika ditawan, ya habis itu Abbas dibebaskan. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang Rasul perintahkan tetap stay di Mekah, cuma sebisa mungkin, seakurat mungkin untuk menyampaikan berita-berita Mekah disampaikan ke Madinah. Itu strategi. Ya. Tapi ada beberapa sahabat yang nggak mau hijrah, alasannya apa? Dunia. Oh, saya masih punya kebun kok di Taif, gimana terus? Ya, saya masih punya anak-anak, istri di sini, gimana terus? Ya, jadi alasannya alasan dunia. Kalau nggak keluarga, harta, itu nggak mau hijrah. Ya, padahal hijrah hari itu hukumnya wajib. Ya. Nah, akhirnya 2 tahun kemudian, ya, dengan adanya peristiwa Badar, dengan adanya pengiriman setiap warga Mekah, setiap rumahnya harus ada yang mewakili, maka lahirlah muslim yang ikut perang tapi di kubu musuh. Kira-kira Muhajirin pada kenal apa enggak?
Kena muhajirin kan yang datang dari Mekah. Loh, wah dulur dewe. Ya, muhajirin tahu itu muslim, mukmin. Mereka tinggal di Mekah bukan karena pro dengan orang musyrikin, enggak. Bukannya benci dengan sahabat-sahabat yang hijrah juga enggak. Mereka tetap mencintai Rasul, mencintai sahabat yang lainnya, tetapi mereka juga mencintai perkara dunia. Dan itu yang mengalahkan sehingga mereka tidak mau ikut hijrah ke Madinah. Orang muhajirin tahu, makanya mereka enggak deketi. Ya. Cuma masalahnya orang Ansor tahu apa enggak? Enggak kenal, ngerti deh sing neng kono mesti musuh. Ya, itu kan kondisi, kecuali yang hijrah kan kenal sama orang Madinah. Oh ini dulur anyar, saudara baru, sama seiman, seakidah. Gitu. Ya, maka di perang Badar ketika sebagian Ansor nggak tahu itu musuh atau saudara seiman, sing penting perang. Dan terjadi akhirnya banyak dari kalangan muslimin sing katut dalam tanda petik tadi di kubu musyrikin, banyak yang meninggal dunia. Sehingga orang-orang muhajirin teriak, qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kami sendiri. Kenapa disebut saudara? Karena masih sama-sama sahabat, sama-sama mukmin. Enggak disebut musuh. Qatalna ikhwanana. Ya, kami telah membunuh saudara-saudara kami sendiri. Tapi kemudian muncullah turun ayat, ya, alladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Mereka orang-orang yang enggak ikut hijrah meskipun beriman, ya, mereka memang meninggal. Ya, malaikat yang Allah perintahkan mencabut nyawa mereka, dan mereka itu bagian dari orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah adalah Maha memaafkan, Maha mengampuni. Ini kalau sahabat masih ada pengampunan. Tapi catatan yang nggak bisa ditinggalkan, mereka dalam tema itu dicap sebagai masyarakat yang mendolimi diri sendiri. Nah, itu ditafsirkan oleh para ulama. Ya, termasuk dalam risalah pendeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Sittatun Mawadhi' Minas Sirah, disebutkan bagaimana nanti mereka akan ditanya oleh para malaikat. Ya, fa inna ardallahi wasi'ah fala tuhajiru fiha. Bahwasanya bumi Allah itu sangat luas. Kenapa ketika diperintah untuk hijrah enggak hijrah? Ya, itu pertanyaan balik dari malaikat. Ini pelajarannya dari para sahabat yang enggak ikut hijrah di perang Badar di kubu musuh, meninggal dunia, dicap sebagai orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Maka hari ini juga sama, Mas. Ya, hari ini juga sama. Hijrah itu secara syariatnya ada 3 makna. Secara bahasa hijrah itu namanya qati'. Itu bahasanya. Al-hajr itu qati'. Qati' itu memutus atau memotong. Ya, memutus atau memotong. Nah, secara syariat itu ada 3. Yang pertama adalah tarkul ma'asi. Itu meninggalkan maksiat kepada dari Allah, maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita memutus mata rantai dosa dan kemungkaran. Itu definisi hijrah yang pertama. Atau yang kedua mujanabat. Ya, yaitu menjauhi dosa-dosa dan maksiat itu. Ini juga bagian dari hijrah. Yang ketiga, intiqal min biladil kufri ilal biladil Islam. Itu berpindahnya dari negeri yang kafir menuju negeri muslim. Sebagaimana masyarakat muhajirin Mekah berpindah ke Madinah yang saat itu sudah menjadi basisnya muslimin dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair.
Nah, berarti kalau hari ini ada orang yang tinggal di negeri kafir lebih suka daripada negeri kaum muslimin, nah ini bahaya. Karena ulama sepakat berkonsensus bahwa kalau kita tinggal di negeri kafir tidak bisa melakukan syiar agama. Sholat gak iso, jemahan gak ono, hari raya Id apalagi, takbiran dilarang, azan qomat gak ada. Ya, maka ulama sepakat hukum pindah ke negeri muslim wajib. Ya, wajib. Kalau kita muslim tinggal di negeri kafir tidak bisa mensyiarkan agama. Di bawahnya, muslim tinggal di negeri kafir tapi masih bisa mensyiarkan agamanya. Sholat bisa, adzan gak dilarang, Jumatan deket, hari raya bisa takbiran, bisa sholat Id. Itu pun para ulama menghukumi hukum hijrahnya jadinya sunnah muakkadah. Tetap dianjurkan, Mas. Jadi nggak ada enaknya tinggal di negeri kafir, itu nggak ada enaknya. Ya, bukan mukmin sejati kalau pengen tinggal malah di negeri kafir. Ya, makanya saya itu punya cerita, saya pernah nyebar angket jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, temanya sih tema umroh atau haji under 25 tahun. Ya. Jadi usia di bawah 25 tahun itu sudah bisa berangkat umroh atau haji. Ini kita sebar angket di kajian para remaja dan pemuda. Dan sebagiannya ada beberapa santri. Tanpa nama sudah, yang penting diisi aja. Salah satu pertanyaan yang ada di angket itu kita sebutkan, kalau hari ini dapat rezeki, tiket gratis, stasiun gratis, ya, kira-kira impian Anda itu kemana? Padahal temanya tadi kan haji dan umroh usia di bawah 25 tahun. Ternyata yang menjawab umroh, saya pengen ke Mekah, saya pengen ke Madinah, belajar di Madinah, saya pengen ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu enggak lebih dari 5 orang. Ya, paling ini baru pasca pandemi lah angket ini kita sebar. Ya, itu baru 5 orang dari berapa puluh peserta. 85%-nya jawabannya adalah Korea. Ini generasi zaman sekarang, ini adik-adik kita. Emangnya ada apa di sana? Ya. Ada juga yang saya pengen ke Thailand. Ya. Ada malah saya nggak tahu di negeri mana. Pokoknya saya mau rekreasi, mau foto bersama backgroundnya itu Buddha tidur. Ya Allah, iki sopo ngono. Terima pengen foto mbek Buddha terus aku turu fotone ora apa-apa malah. Ya kan? Dadak waduh pengen foto mbek Buddha tidur. Ini karena temanya ini muslimin ini, bukan orang yang punya kepercayaan lain. Kalau memang orang yang punya kepercayaan lain ya itu ini muslimin semuanya. Pesertanya muslimin 100%. Ya. Lah kok jawaban 85%-nya Korea. Ya, malah lebih seneng anak-anak piknik ke Korea. Padahal susah, kita mau cari yang halal, yang tidak golek gitu loh. Yang masih ada judul golek. Kalau kita di Indonesia kan masya Allah enak, nikmat, maka wajib kita syukuri. Ya. Jadi ini yang intikal, yang berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim. Atau berpindah dari sesuatu yang haram menuju sesuatu yang halal, itu juga bagian dari hijrah. Ya, misalnya profesi. Karena hari ini ya mohon maaf, muslimin itu lebih takut dengan makanan haram daripada profesi haram.
Ya, kalau makanan haram mesti wedi-wedi tenan. Ayo coba nek wong muslim ayo. Ya, buat ditawari ini, nek daging genjik panganan ayo. Ya, nek babi bakar panganan ayo. Wow, nggak mau. Haram, haram. Ya, saya muslim. Tapi kalau pekerjaan atau profesinya haram, biasa aja. Ya, setiap bulan mendapatkan hasil yang menjadi nafkah, yang menghidupi keluarga, yang kemudian menjadi makan, menjadi daging, yang Rasulullah SAW menghabari lahmun, yaitu daging, nabata min sukhtillah, yang tumbuh dari kemurkaan Allah, berarti karena perkara yang haram, fannaru aula bih, maka neraka yang lebih pantas baginya. Nah, dan rata-rata oknum atau sebagian dari kita yang tidak mau hijrah dari perkara atau di sini profesi yang haram, alasannya juga dunia. Bagaimana nanti dengan anak istri saya? Besok saya makan apa? Persis sama sahabat yang nggak mau hijrah itu juga gitu. Ya, bagaimana dengan kebun saya yang di Taif? Bagaimana dengan keluarga saya yang di Mekah? Ya, hari ini juga sama. Alasannya juga gitu. Ya. Dan banyak sekali peristiwa orang-orang yang bekerja di tempat yang haram atau profesi yang haram itu memang paling susah dinasehati dan didakwai. Kenapa? Karena memang hatinya sudah keras. Karena daging yang tumbuh dari perkara yang haram itu yang mengeraskan hati. Maka lebih susah memang. Ya, sehingga ya kita memohon kepada Allah supaya diberikan hidayah, itu aja. Ya, dan nanti ketika di hari akhir nasibnya sama, udah ada bocorannya tadi. Alasan yang dibawa di dunia karena keluarga, anak istri makan apa, ya, makanya nanti malaikat akan bertanya balik tadi. Ardullah wasi'atun, ya, bukankah bumi Allah itu luas? Fala tuhajiru fiha. Kenapa enggak mau hijrah? Kenapa enggak mau pindah? Kalau di Solo sudah mentok, bisa pindah mungkin neng Tawas, neng ya kan, neng mana itu Juwangi, wah, tambah pelosok ngono, ya. Kalau ternyata di sana ada rezeki yang halal, ya, ini juga bagian dari hijrah. Daripada di kota tapi berpenghasilan haram, mending di kampung berpenghasilan halal. Atau kalau di Jawa sudah mentok, bisa ke Sumatera, bisa ke Kalimantan, bisa kemana-mana. Ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas. Ya, itu nanti malaikat akan bertanya. Alasannya kan sama, gimana nanti ini, gimana lagi. Tinggal memang nggak ada tempat lain. Ya. Makanya coba motivasi kami nih, coba jenengan buka YouTube, ya, itu ada pedagang perindapan, Mas. Ya, kayak pedagang India. Ya Allah, masya Allah, itu kaidah Jawa enek neng kono, Mas. Ya, kaidah Jawa itu kan obah mamah. Lah wong India tenan kaya ngono. Ini saya kasih contoh ya. Saya tuh pernah lihat di YouTube itu seorang pedagang India, gedang pisang semua kita tahu, dionceki mbek bakule itu, kupas kulitnya, kemudian jupuk kertas, potongan kertasnya kertas kaya bekas koran, bekas LKS, bekas opo wis pokoke, kertas bekas, templek ning tangane, gedange dikekne tek, dirisi dadi papat, siro lupat, dilungne nek sing tuku, Mas. Bayangno itu semales apa wong India, bayangno. Ya, sampai mangan gedang tuku sing kaya ngono, payu mleh. Masya Allah, ini kan motivasi bagi kita. Coba ada nggak di Indonesia wong makan gedang, wong kita gedang tinggal ngonceki langsung ngemplok. Ini jadi bakulan, Mas. Kor ngono lho, gedang dikek ning kertas diris, iris serat dadi papat. Enek sing tuku. Ini kan halal, jual beli mubah halal tenan iki. Ya kan? Daripada pekerjaan yang haram, Masya Allah.
Ya, yang penting ubet ketemu itu, idenya ketemu, masya Allah, rezeki betul. Ya. Maka kembalinya kaidahnya itu bukan jargon oh yang haram aja susah dicari apalagi yang halal itu ndak ada. Di Muslim halal itu masih banyak, cuma mau atau tidak, malu atau gengsi, ya itu beda ceritanya. Tapi kalau mau dicari ya ditelaah banyak. Ya, karena sahabat tadi kita ambil pelajarannya. Mereka orang-orang yang dicap sebagai zalim pada diri sendiri. Harusnya hijrah nggak mau hijrah. Cuma karena masih ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul masih bisa mendoakan semoga Allah mengampuni. Karena kapak-kapakno mereka masih mukmin. Penutup ayatnya wa kanallahu afuwan ghafura. Allah itu maha pemaaf, maha mengampuni. Ya bagaimana dengan kita sekarang? Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Maka peristiwa Badar itu memberi pelajaran diantaranya yaitu tadi bagaimana kita bisa berpindah dari yang haram menuju yang halal. Kemudian kita tutup kajian ini dengan tewasnya Abu Jahal, yang dengan peristiwa ini ulama menyebutkan akhir hidupnya Abu Jahal sama Fir'aun mending Fir'aunnya Musa. Ya, karena peristiwanya gini, Mu'ad dan Mu'awid itu tanya ke Abdurrahman bin Auf, ya ammi, kan Mu'awid kan cuma tahu ceritanya Abu Jahal itu wong dolim, musuhi Nabi, tapi kan wajahnya gak mudeng sing di mereka orang Medina. Maka tanya ke Abdurrahman bin Auf, Abu Jahal itu yang mana ya? Ya, yang mana? Kata Abdurrahman bin Auf, singkai. Wah, sudah kan, sudah tahu kan? Makanya dua bersaudara ini ngecim terus itu. Ya, terus dari kejauhan terus dicem sampai didekati dan mereka berdua bekerja sama. Salah satunya ambil bagian bawah kaki, yang satunya bagian atas. Akhirnya betul disabet dengan pedang dua anak ini, Abu Jahal jatuh. Ya, jatuh. Nah, cuma kedua anak ini terlalu senang bisa menjatuhkan Abu Jahal, padahal belum sampai mati itu, baru terkapar saja. Mereka langsung lari menuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku berhasil membunuh Abu Jahal, Ya, kata saudara satunya, enggak ding Rasul, aku ding, ya kan? Genti, jenis remaja ini ya. Akhirnya kan keakuannya masih ada. Aku asli sing nyabut pertama ya aku Rasul. Ya, akhirnya tukaran di hadapan Rasul. Ya, kula Rasul, kula Rasul. Kata Rasul, sudah sini, pedang kalian kemana? Mu'ad ngasih pedangnya, Mu'awid juga mengasih pedang. Kata Rasul, melihat pedangnya Mu'ad, iya, kamu telah mampu menjatuhkannya. Muawid juga dilihat pedangnya, ada darahnya Abu Jahal, ya kamu juga mampu menjatuhkannya. Padahal ketika Abu Jahal terkapar, datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, duduk di atas dadanya, dengkulnya taruh di lehernya Abu Jahal. Persis ketika dulu Abdullah bin Mas'ud sholat dan ngaji di Masjidil Haram. Ya, dulu dizolimi dan disiksa Abu Jahal dengan ditaruh dengkulnya Abu Jahal di dada dan lehernya Abdullah bin Mas'ud sambil menghina, kamu itu nasabnya nasab rendahan, kamu itu hanya seorang penggembala. Maka peristiwa Badar terbalik, Abu Jahal yang terkapar, Abdullah bin Mas'ud duduk di atasnya. Ya, Abdullah bin Mas'ud cuma mengingatkan, ini yang dulu kamu lakukan kepadaku. Kemudian Abu Jahal bersair, waihak ya laitani ya, sungguh celaka aku, kenapa akhir hidupku mati hanya di tangan seorang penggembala bernasab rendahan. Waduh, ini sombong sampai mati ya Abu Jahal ini, Mas. Ya. Kemudian setelah mendengar itu,
Abdullah bin Mas'ud langsung memenggal lehernya Abu Jahal. Tewaslah Abu Jahal. Dibawa kepalanya Abu Jahal di hadapan Rasul. Rasul kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda wa sadaqa wa'da. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan hamba-hambanya, yang telah melawan musuh-musuhnya dan telah menepati janjinya. Ha huwa fir'aun hadhil ummah. Ini dia Fir'aunnya umat ini. Ya, jadi Abu Jahal itu dari lisan Nabi disebut Fir'aunnya umat ini. Nah, tapi kata para ulama, akhir hidupnya Fir'aunnya Nabi Musa itu lebih baik daripada Abu Jahal. Ya, awal hidupnya Abu Jahal lebih baik karena Abu Jahal nggak sampai ngaku Tuhan. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa ngaku Tuhan, tapi di akhir hidupnya ya, tobat sudah nggak bisa lagi karena nyawa sudah ditenggorokan. Apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Sadar kan? Abu Jahal enggak, sudah tinggal tewas masih bisa mengatakan celaka. Kenapa yang membunuhku? Ya, seorang penggembala yang bernasab rendahan. Masih mencela sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka akhirnya tewaslah Abu Jahal di tangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan diserahkan kepalanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ya berkecamuknya perang Badrul Kubra. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan masuk ke pasca perangnya dan beberapa hikmah yang belum kita ambil pada hari ini. Demikian aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.